Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini saya dan teman saya yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengukur resiko pasar. Nah, perkenalkan, saya Monica Arista dan teman saya Rika Arianti, Inetesa, dan Arjuni Putri Anggraini. Nah, yang pertama itu ada definisi resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan juga situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Kemudian resiko pasar juga merupakan hasil dari perubahan harga instrumen, ekuitas, komoditas, surat berharga, pendapatan tetap, dan nilai tukar. Komponen utamanya adalah resiko posisi modal, resiko komoditas, resiko tingkat pengembalian, dan resiko nilai tukar. Nah, masing-masing komponen resiko tersebut mencangkup aspek umum dari resiko pasar dan aspek tertentu dari resiko yang berasal dari struktur portofolio sebuah bank. Kemudian ada bentuk-bentuk resiko pasar. Ada dua. Yang pertama, general market risk, yaitu resiko pasar secara umum. Di sini contohnya seperti saat Bank Indonesia rate-nya itu dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan berupa kredit secara sliding rate adalah hitungan pada perbebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Kemudian yang kedua yaitu specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik atau disebut juga buruk. Yang kedua ada produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat tidak baik. Contohnya seperti suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Kemudian ketika hal itu diekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada pinjaman produk tersebut, sehingga perusahaan akan berpengaruh pada penurunan laba pada perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Arianti. Baiklah, materi berikutnya yaitu deviasi standar. Deviasi standar dipakai untuk menghitung penyimpangan dari nilai rata-rata. Semakin besar deviasi standar, semakin besar pula penyimpangannya. Namun penyimpangan dipakai sebagai indikator risiko. Semakin besar penyimpangan, semakin besar juga risiko. Selanjutnya yaitu C, pengukuran risiko pasar dengan metode value at risk, stress testing, dan back testing. Yang pertama, metode VAR atau value at risk. Misal, jika besok adalah hari yang jelek, berapa besar atau nilai rupiah dan berapa besar kemungkinan atau probabilitas kerugian yang bisa dialami perusahaan besok atau beberapa hari yang akan datang. Jawabannya, besok ada kemungkinan 5% bahwa kerugian perusahaan karena pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan sebesar 10 juta atau lebih. Dalam hal ini, VAR menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan nilai uang
atau kerugian tersebut sebesar 10 juta dan besar kemungkinannya 5%. Teknik perhitungan VAR ini bisa menggunakan metode historis, metode analitis, dan metode simulasi Monte Carlo. Selanjutnya yaitu yang A, VAR metode historis atau back simulasi. Metode historis ini mempunyai kelebihan yaitu tidak mengasumsi distribusi tertentu dan sederhana. Namun ada juga kelemahannya, seperti asumsi bahwa data masa lalu bisa digunakan untuk memprediksi masa mendatang. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu yang B, VAR metode modeling atau analytical. Metode analitis biasanya mengasumsikan distribusi tertentu yang mendasari return atau harga. Biasanya distribusi normal yang diasumsikan mendasari pergerakan harga. Kemudian dapat dihitung nilai yang diharapkan dan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. VAR dapat dihitung dengan parameter yang diedukasi dari distribusi. C. VAR dengan simulasi Monte Carlo. Metode simulasi akan terbentuk distribusi tertentu. Kemudian melalui distribusi tersebut, VAR dapat dihitung yang memerlukan sumber daya komputer yang lebih besar dibanding kedua metode sebelumnya. Yang D. Permodelan VAR. Hubungan antara perubahan tingkat bunga dengan nilai obligasi. DP dibagi P sama dengan minus D dalam kurung DR dibagi dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung, di mana DP sama dengan perubahan harga, P sama dengan harga obligasi, D sama dengan durasi obligasi, DR sama dengan perubahan tingkat bunga, dan R sama dengan tingkat bunga. E. VAR untuk periode yang lebih panjang. Misal untuk melikuidasi posisi portofolio, waktu 1 hari tidak cukup, memerlukan waktu misal 5 hari. Padahal kita menghitung VAR dengan menggunakan periode harian. Dalam situasi demikian, VAR harian harus dikonfirmasi menjadi VAR 5 hari dengan menggunakan VAR dalam kurung N sama dengan VAR dalam kurung harian X. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inetesa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang metode stress testing. VAR tidak bisa mendeteksi peristiwa ekstrim karena probabilitas sangat kecil. Misalkan jika peristiwa ekstrim terjadi, bagaimana pengaruhnya dengan organisasi atau dengan portofolio. Kita contohkan dengan Rusia default. Bagaimana efeknya terhadap portofolio? Untuk melakukan stress testing, manajer memilih parameter, kemudian melihat bagaimana pengaruh perubahan parameter tersebut. Secara spesifik, langkah-langkah stress testing adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan memilih parameter yang diperkirakan akan berubah. Dan yang kedua, menentukan seberapa besar parameter tersebut akan dirubah. Dan yang ketiga, melihat pengaruh stress testing terhadap nilai portofolio. Dan yang keempat, melihat asumsi yang digunakan, merubah asumsi tersebut jika diperlukan. Misal, dalam situasi krisis, asumsi yang biasa berlaku barangkali tidak jalan lagi. Dan materi yang ketiga yaitu tentang metode backtesting. Backtesting adalah istilah untuk proses pengecekan apakah sudah sesuai dengan realita yang ada. Proses backtesting bertujuan untuk yang pertama, mengukur tingkat keakuratan dan keandalan model internal. Yang kedua, mengukur jumlah frekuensi penyimpangan yang terjadi karena data kerugian dalam laporan laba rugi lebih besar dibandingkan hasil pengukuran VAR. Dan yang ketiga, menilai kecakupan modal. Menilai kecakupan modal bank,
untuk mengantisipasi potensi kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas trading. Dan yang keempat yaitu menilai teknik atau model valuasi, khususnya jika harga pasar tidak tersedia, sehingga bank menggunakan teknik atau model valuasi dalam menetapkan nilai wajar suatu posisi. Baiklah, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi resiko pasar yaitu resiko pasar adalah resiko terjadinya penurunan harga pasar sehingga kita akan mengalami kerugian. Pengukuran resiko pasar bisa dilakukan dengan deviasi standar yang praktis dan merupakan cikal bakal teknik berikutnya yaitu VAR. VAR mempunyai kelemahan karena tidak bisa melihat kondisi ekstrim. Street test bisa digunakan untuk melihat pengaruh situasi ekstrim terhadap portofolio kita. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.